Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayunda Dujanti dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah IAIN Kota Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu definisi break-even point. Definisi break-even point adalah tingkat penjualan yang menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu break-even point dan wirausaha adalah suatu pendekatan break-even point ini diharapkan mampu memberikan suatu dasar pemikiran bagi seorang wirausahaan dalam menganalisis suatu bisnis apakah layak dibangun atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu fixed cost adalah biaya yang tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan selama perusahaan tersebut terus menjalankan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir adalah total cost and total revenue analysis adalah biaya total menurun khusus bintang pelangi adalah terdiri dari dua jenis biaya. Selanjutnya adalah definisi pasar dan analisis pasar. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi dari setiap pihak yang saling memiliki kepentingan. Posisi pasar bagi masyarakat, investor, dan pemerintah menjadi begitu penting dalam dipahami apalagi jika dilihat dari segi aktivitas pasar yang semakin hari semakin berubah. Kemudian yang kedua adalah pasar di mata wirausahaan. Pasar adalah tempat pertemuan transaksi dari berbagai pihak. Dalam era modern ini, pasar telah berubah banyak dibandingkan pada masa lalu. Seperti secara konsep seorang wirausahaan adalah menjual perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dilakukan analisis pasar. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi realitas suatu pasar baik dari segi aspek keuntungan maupun non-keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu mendorong pembentukan keputusan secara lebih terukur dan terkendali. Dan yang terakhir yaitu mampu mendorong seorang wirausaha menjadi lebih terinspirasi oleh berbagai perubahan yang terjadi secara lebih fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnaen. Saya akan membahas tentang apa definisi dari e-business dan apa manfaat juga kegunaan e-business. Yang pertama, definisi e-business yaitu memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Kedua, apa juga kegunaan e-business itu? Kegunaannya yang pertama, pendekatan yang aman, fleksibel, dan terintegrasi. Yang kedua, efisien serta efektif. Dan yang ketiga, peningkatan produktivitas dan keuntungannya. Materi kedua, apa itu risiko bisnis dan bagaimana jenis risiko bisnis itu? Risiko bisnis adalah ketidakpastian dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Yang kedua, jenis risiko bisnis itu. Yang pertama, risiko strategis, yang dimana perusahaan perlu mengembangkan strategi penciptaan nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua, risiko operasional. Risiko ini timbul dari kegiatan sehari-hari perusahaan. Yang ketiga, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan timbul karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan lainnya. Yang keempat, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah ketidakpastian yang terkait dengan pengelolaan perusahaan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang Blessed Scorecard. Definisi dari Blessed Scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Blessed Scorecard diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukur kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Kepemimpinan yang berjiwa wirausahaan. Apa itu kepemimpinan dalam kewirausahaan? Kepemimpinan dalam kewirausahaan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu, sehingga seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkatkan dan berhasil. sehingga para wirausaha
kewirausahaan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dan karakter, sehingga dapat memajukan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Oke, ini adalah bab terakhir, yaitu pohon keputusan sebagai pendukung keputusan bisnis. Di sini, pohon keputusan dapat didefinisikan dengan salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sifatnya alternatif. Oke, demikian presentasi kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.